pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Utami Sukma Ibu Saputri selaku Ketua Panitia Sentil 2022, kemudian kepada Bapak Paikun selaku perwakilan program studi Teknik Sipil, kemudian kepada Ibu Nunik Destriani selaku Wakil Rektor 2 Universitas Nusa Putra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurniawan Bima Arya Teja, cukup dipanggil Bima. Saat ini saya bekerja di PT Wijaya Karya Persero Tbk selaku ahli muda Human Capital. Pada siang kali ini, saya akan sedikit sharing terkait tema optimalisasi biaya K3 dalam menekan kegagalan konstruksi. Nah, nantinya materi ini akan saya sampaikan cukup singkat. Namun kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau diskusi, dipersilahkan. Oke. Nah, pertama, jadi masuk ke tahun 2022, tantangan konstruksi kita ini cukup besar sekali, yaitu adanya sekarang pemerintah Republik Indonesia adanya proyek Ibu Kota Negara yang itu memakan proyek sebesar 466,06 triliun, dan itu dilaksanakan sejak dari tahun 2016 Juni hingga Juni 2022 itu sebanyak 135 proyek strategis nasional dengan nilai investasi 858 triliun rupiah. Ini cukup besar sekali dan ini merupakan salah satu peluang buat teman-teman di sini, terutama yang untuk jurusan sipil nantinya untuk bekerja di bidang konstruksi. Oke. Nah, lalu kemudian dengan banyaknya pekerjaan konstruksi tersebut, ternyata juga banyak sekali adanya kasus kecelakaan konstruksi di Indonesia. Nah, tahukah teman-teman bahwa ternyata sektor konstruksi itu menyumbang angka kecelakaan sebanyak 32% di Indonesia gitu ya. Bahkan ini lebih besar dibandingkan sektor transportasi, yang sektor transportasi itu hanya 5,3%. Walaupun di sektor nomor 2 yaitu di sektor industri manufaktur sebanyak 31,6%. Kemudian di sektor kehutanan itu 3,8% dan pertambangan 2,6%. Nah, kemudian dalam rentang waktu 6 tahun terakhir, dari tahun 2017 hingga 2022, itu di Indonesia terdapat 48 kasus kecelakaan major untuk sektor konstruksi. Nah, sektor konstruksi ini diantaranya yang dikeluarkan oleh Komite Keselamatan Konstruksi, itu kecelakaan konstruksi itu berada di konstruksi jalan tol yang menempati posisi sebesar 22 kasus. Lalu untuk konstruksi kecelakaan konstruksi gedung itu 9 kasus. Kemudian untuk konstruksi LRT itu 3 kasus. Kemudian kecelakaan konstruksi jembatan 3 kasus. Untuk kereta api 7 kasus. Kemudian untuk konstruksi tanggul 1 kasus dan bendungan 2 kasus. Nah, dari total konstruksi tersebut ternyata 43 kasus ini diantaranya disebabkan karena kelalaian teknis. Teknis ini bisa karena orangnya atau konstruksinya, teknis, perencanaan, dan lain sebagainya. Kemudian 4 kasus diantaranya juga karena faktor alam, dan 1 kasus saat ini sedang proses penyelidikan. Oke. Nah, lalu kemudian kenapa kecelakaan konstruksi tersebut bisa terjadi? Nah, ini di sini ada 6 faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan konstruksi. Yang pertama, kurangnya koordinasi dan komunikasi. Nah, kurangnya koordinasi ini bisa terjadi antara si kontraktor dengan si owner atau si pemberi pekerjaan atau dengan si pekerjanya langsung gitu ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, lemahnya desain to construct. Artinya bahwa perencanaan awal itu memegang kunci penting gitu ya dalam adanya mitigasi resiko K3 atau kecelakaan konstruksi ini. Lalu yang ketiga yaitu adanya lalai atau abai pada SOP. SOP ini kebijakan-kebijakannya ada, standar prosedur yang ada gitu ya. Artinya di situ ada tahapan dan metode kerja, ketentuan-ketentuan terkait K3 atau keselamatan ini bukan hanya sekedar pelengkap atau pemenuhan kewajiban atas syarat administrasi, tapi benar-benar bertujuan untuk menyelamatkan konstruksi itu sendiri dan para pekerjanya. Kemudian yang keempat, lalai dalam identifikasi dan pengendalian risiko pada 4 aspek, yaitu aspek terhadap pekerja, konstruksi, publik, dan lingkungan. Nah, aspek pekerja ini tentunya kita juga mesti melihat seberapa kompetensi pekerja yang nantinya melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut.
Kemudian untuk konstruksi sendiri yaitu terkait engineer-nya sendiri, perencanaannya sendiri, desain gambarnya sendiri. Untuk publik yaitu masyarakat sekitar yang berada di lokasi pekerjaan konstruksi. Dan lingkungan ini terkait alam sekitarnya. Nah, yang kelima ini kurangnya fungsi pengawasan pekerjaan. Banyak kasus kecelakaan konstruksi ini disebabkan karena kurangnya ada pengawasan pekerjaan. Walaupun sebenarnya kunci keselamatan pekerjaan konstruksi ini ada pada kesadaran di tiap pekerja konstruksi, kontraktornya sendiri, bukan dari pengawas pekerjaannya. Nah, jadi buat teman-teman yang nantinya bekerja di bidang konstruksi, mau diingat bahwa keselamatan itu bukan berada di tangan para pengawas pekerja atau berada di tools atau peralatan digunakan dalam bekerja, tapi ada dalam teman-teman sendiri, yaitu kesadaran terkait keselamatan kerja. Nah, kemudian yang keenam terkait tenaga kerja yang belum kompeten. Nah, ini menjadi faktor utama juga terkait adanya permasalahan konstruksi. Nah, kemudian ketika misalnya terjadi kecelakaan konstruksi, itu apa aja sih dampaknya, dampak kecelakaan dan kegagalan konstruksi? Yang pertama tentunya muncul korban jiwa, baik SDM perusahaan maupun masyarakat sekitar. Bisa kebayang ketika misalnya seperti beberapa kasus sebelumnya gitu ya, misalnya pembangunan tol terjadi kecelakaan. Maka menjadi korban itu bukan hanya para pekerjanya saja, tapi bisa juga masyarakat yang mungkin nggak sengaja atau kebetulan sedang lewat di jalan tersebut. Nah, ini menjadi korban jiwa juga. Lalu kemudian citra perusahaan akan jatuh. Nah, untuk dampak kedua ini merupakan dampak yang sangat sulit sekali untuk kemudian memulihkannya. Artinya ketika satu perusahaan kontrak konstruksi gitu ya, dia melakukan suatu kegagalan konstruksi, maka bisa jadi secara citra perusahaan akan turun dan akan banyak sekali nantinya pihak-pihak luar atau misalnya vendor atau rekanan itu menjadi kurang percaya gitu ya ketika bekerja sama dengan perusahaan konstruksi tersebut. Dan ini sangat besar sekali biaya yang dikeluarkan untuk mengembalikan citra perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan produktivitas dan laba. Tentu saja dengan adanya dampak kecelakaan ini tentunya secara nominal rupiah pun kerugiannya juga akan muncul, seperti misalnya evakuasi dari dampak kecelakaan tersebut, terus kemudian mengganti rugi dari pihak-pihak yang terdampak gitu ya, dan tentu saja juga menurunkan laba dari si perusahaan tersebut. Nah, yang keempat ini peningkatan absen dan turnover pegawai. Nah, dengan adanya kecelakaan ini tentunya ketika terjadi kecelakaan biasanya proyek itu akan dihentikan gitu ya, dihentikan bekerja untuk penyelesaian sementara sampai dengan proses evakuasi, kemudian penyidikan dan lain sebagainya. Nah, dari situ tentunya banyak pegawai yang tidak bekerja dan pada akhirnya banyak pekerja yang keluar atau turnover gitu, mencari pekerjaan lain. Kemudian yang kelima yaitu punishment atau mutasi, pemotongan gaji, bahkan pemecatan. Ini terjadi apabila ada kelalaian dari para pekerja atau pihak yang melakukan atas terjadinya kecelakaan tersebut. Oke, berikutnya. Nah, dengan adanya kecelakaan kerja tersebut, maka muncullah adanya kebijakan tentang K3. Nah, apa sih itu K3? Nah, tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya banyak tentang apa itu K3, definisi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Namun secara ringkas di sini dapat saya sampaikan kembali bahwa dalam PP nomor 50 tahun 2012 itu di pasal 1 ayat 2 itu disebutkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, kalau kita lihat nih, K3 itu terdiri dari tiga huruf K gitu ya. Kenapa paling depan itu mesti keselamatan dulu, kenapa bukan kesehatan dulu gitu ya? Atau mungkin kenapa diawali dengan kerja dulu gitu ya, kerja, kesehatan, dan keselamatan. Nah, ternyata ada filosofinya teman-teman. Kenapa harus keselamatan dan kesehatan kerja? Karena kalau kita lihat dari definisinya di sini bahwa kecelakaan kerja, keselamatan itu lawannya adalah kecelakaan. Nah, dampak dari kecelakaan ini merupakan dampak yang langsung dirasakan oleh si pekerja. Nah, sedangkan kesehatan itu merupakan dampak
dampak dari si pekerja yang dia rasakan setelah beberapa periode dia merasakan paparan atas resiko tersebut. Contoh misalnya, ketika ada seorang pekerja konstruksi, dia jatuh, itu kecelakaan, maka dia akan langsung mendapatkan efek negatif dari pengabaian keselamatan kerja tadi, yaitu kecelakaan. Nah, yang kedua, ketika penyakit, kesehatan lawannya penyakit, itu ketika misalnya seseorang bekerja di lingkungan yang misalnya terpapar oleh polusi suara misalnya, terlalu bising misalnya lingkungannya. Nah, mungkin secara nggak sadar sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu itu tidak berefek. Tapi kemudian setelah setahun, 2 tahun, itu justru efeknya dirasakan oleh si pekerja. Misalnya dari pendengarannya berkurang dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dalam ketentuan ini adalah yang pertama adalah keselamatannya nih. Jangan sampai para pekerja itu terganggu keselamatannya. Nah, kemudian kalau misalnya keselamatannya ini bisa kita jaga, harapannya adalah kesehatan pekerja ini juga bisa kita amankan. Begitu. Oke, selanjutnya, nah kemudian gini, dalam pekerjaan konstruksi itu tentunya ada beberapa hal yang mesti kita penuhi gitu ya, untuk owner si pemberi kerja atau yang dia memberikan pekerjaan kepada si kontraktor. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah dalam pekerjaan konstruksi itu konsep BMW atau biaya mutu waktu. Nah, terkait biaya sendiri, K3 ini dalam PP nomor 50 itu ada ketetapannya bahwa setiap perusahaan yang membuat kontrak itu wajib menganggarkan biaya K3 di dalamnya, termasuk juga ketika menggunakan pihak subkon. Jadi, kalaupun misalnya suatu perusahaan konstruksi dia mendapatkan kontrak konstruksi atau pengerjaan pembangunan, dia wajib menganggarkan biaya K3. Begitu juga ketika misalnya perusahaan tersebut mengalihkan pekerjaan tersebut atau mensubkonkan pekerjaan tersebut ke pihak ketiga, maka itu pun juga wajib menganggarkan anggaran biaya K3. Nah, ada kalanya bisa jadi perusahaan itu dia sedikit mengeliminir biaya K3 karena K3 bisa dianggap sebenarnya tidak berefek secara langsung terkait mutu konstruksi. Misal dalam sebuah pembangunan gedung atau jalan tol misalnya ya, yang paling utama diperhatikan bisa jadi adalah materialnya, terus kemudian bagaimana membuat finishing dari si konstruksi tersebut. Nah, sedangkan K3 itu kan sifatnya hanya bagaimana agar pekerjaan tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya fatality. Itu. Nah, jadi ini sangat penting dan jangan mengabaikan biaya K3, walaupun K3 tadi tidak secara langsung tidak muncul dari kualitas si pekerjaan. Begitu juga terkait waktu gitu ya. Tadi kita bicara biaya, mutu, dan waktu. Nah, K3 sendiri ada kalanya beberapa memandang bahwa K3 ini sedikit menghambat pekerjaan gitu ya. Karena misalnya kalau mau pekerjaan harus melakukan beberapa prosedur. Misalnya ada toolbox meeting, terus kemudian ada pengarahan, terus kemudian ada audit K3 dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang menghambat waktu, tapi justru itu sebenarnya adalah salah satu aktivitas untuk nantinya mengurangi resiko konstruksi yang nanti bisa berdampak kerugian lebih besar terhadap pekerjaan proyek. Nah, untuk estimasi biaya K3 sendiri itu kita bisa lihat gitu ya dari 5 aspek dalam pengendalian resiko K3. Dalam pengendalian resiko K3 itu kita bisa melihat dari 5 hal. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Tadi sudah Bu Fitri maupun Pak Mujanarko juga sudah menyampaikan gitu ya, bahwa pengendalian resiko K3 itu bisa dilihat dari 5 aspek. Yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga rekayasa engineering, yang keempat administrasi, dan kelima APD. Nah, eliminasi ini sederhananya adalah bagaimana kita menghilangkan resiko tersebut. Contoh sederhana misalnya, ketika misalnya dalam satu pekerjaan konstruksi di situ menggunakan tenaga yang digantikan oleh genset gitu ya. Genset ini suaranya bising sekali. Nah, bagaimana nih cara pengendalian resiko K3-nya? Karena dengan bising ini bisa menimbulkan paparan polusi suara yang mengganggu pekerja misalnya. Nah, caranya bisa dieliminasi. Misalnya, kita hilangkan saja si gensetnya. Nah, dengan dihilangkan genset, kemudian apa nih solusinya? Nah, di situ kan ada biaya nih, ketika menggantikan genset dengan tools yang lain, itu biayanya berapa? Lalu kemudian substitusi.
Substitusi yang tadi misalnya sudah sampaikan juga, menggantikan gitu ya. Kalau eliminasi menghilangkan, gensetnya kita hilangkan gitu ya. Kalau substitusi kita gantikan. Nah, si genset tadi kita ganti misalnya dengan, karena kita butuh peralatan yang menggunakan tenaga listrik, kemudian diganti misalnya dengan panel surya, misalnya kita gantikan. Namun biayanya berapa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah rekayasa engineering. Nah, tadi terkait ada resiko misalnya paparan polusi suara misalnya. Rekayasa engineering misalnya kita ganti misalnya bagaimana agar tidak terjadi, agar tidak ada paparan polusi suara atau hal-hal yang lain. Nah, itu tentunya muncul biaya. Nah, itu mesti kita estimasi dan kita masukkan ke dalam anggaran K3. Kemudian administrasi ini tentunya terkait misalnya salah satunya adalah pemenuhan tenaga kompeten untuk pekerja konstruksi tersebut dengan pelatihan, tadi sertifikasi K3, sistem shift pegawai, jadi terpapar resiko misalnya. Nah, itu bisa juga. Nah, itu biayanya berapa? Itu mesti kita estimasikan untuk menjadi biaya K3. Kemudian yang terakhir adalah APD. APD ini banyak hal yang orang menganggap bahwa alat pelindung diri ini merupakan satu-satunya cara untuk menghindari kecelakaan kerja. Padahal sebenarnya APD ini merupakan hal terakhir dalam hierarki pengendalian resiko K3. Karena APD itu sesuatu yang menempel pada si pekerja ketika resiko itu sebenarnya sudah bisa jadi ada di lingkungan sekitar gitu. Jadi yang pertama yang mesti kita kendalikan adalah bagaimana kita mengeliminasi resiko tersebut. Kemudian kita substitusi, kemudian bagaimana apakah kita bisa merekayasa secara engineering, lalu yang keempat administrasi, dan yang terakhir adalah APD atau pelindung diri. Nah, kecelakaan kerja ini dampaknya sangat besar sekali, teman-teman. Jadi ini ada beberapa contoh gitu ya, contoh kecelakaan konstruksi yang berdampak terhadap secara finansial kepada perusahaan. Mungkin kalau teman-teman ingat, dulu di Mekah gitu ya, ada proyek perluasan area Masjidil Haram. Itu di tahun 2015 itu ada kecelakaan yang kerennya jatuh gitu ya. Nah, itu menimpa banyak orang di situ, dan itu akibatnya si kontraktor mengganti santunan korban yang luka-luka sebesar 2M saat itu. Kemudian korban meninggal 4M. Secara finansial cukup besar juga, walaupun dari sisi lain tadi sempat disampaikan bahwa manusia itu merupakan harta yang tidak bisa digantikan gitu kan, karena nggak ada spare part-nya gitu. Nah, terus kemudian belum lagi terkait citra perusahaan. Nah, citra perusahaan ketika perusahaan konstruksi ini melakukan kelalaian keselamatan kerja, maka cukup besar sekali effortnya untuk memperbaiki citra perusahaan terkait pemberitaan di media massa, terus berapa biaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh lagi yang terakhir yaitu di Bangladesh di tahun 2013, walaupun saat itu hanya pembangunan mall kalau nggak salah, itu hanya sekitar 5 lantai, tapi hanya karena kelalaian konstruksi, pengurangan spek material, itu mengakibatkan kerugian sebesar 350 miliar di tahun tersebut. Dampaknya sangat besar sekali terkait dari sisi finansial, terus kemudian citra perusahaan, dan menimbulkan korban jiwa. Dan sedikit informasi bahwa K3 ini merupakan K3 itu harus dipenuhi karena K3 merupakan keselamatan yang menjadi salah satu hak asasi manusia yang juga dituangkan ke dalam makna carta serta piagam PBB. Yang salah satunya di situ disebutkan bahwa hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan, politik, dan hukum. Termasuk di dalamnya adalah hak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu. Artinya ketiga ini juga merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh si pelaku konstruksi tersebut. Lalu kemudian yang kedua, K3 itu harus dipenuhi karena K3 merupakan salah satu ketentuan regulasi yang harus dijalankan oleh penyelenggara perusahaan konstruksi. Karena kalau misalnya ada perusahaan konstruksi yang tidak memenuhi peraturan yang ada, maka bisa jadi dihentikan atas pekerjaan konstruksinya. Dan yang terakhir tentunya K3 ini penting sekali untuk menghindari dampak kerugian yang lebih besar, mulai dari kerugian finansial, citra perusahaan,
dan lain sebagainya. Nah, terakhir dari saya, bahwa bisnis konstruksi yang bagus itu adalah bisnis yang aman, apapun itu sebenarnya. Good safety is a good business. Baik, mungkin itu yang bisa sampaikan. Selebihnya kalau ada diskusi atau pertanyaan, saya persilahkan.